Halo Sobat SAR, kembali lagi dengan saya Muhammad Hanifal Fardosi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang tentang mengenal dan menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Baik, sebelum itu perkenalkan narasumber kita sekaligus dengan saya. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Onde Rizky Kurniawan. Keseharian saya ASN di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan kantor SAR Surabaya. Baik, kalian sudah mengenalnya, mari kita berbincang-bincang bersamanya. Pertanyaan pertama, bagaimana nilai berorientasi pelayanan bisa diterapkan sehari-hari di kantor Basarnas ini? Seorang ASN itu bisa, ya kan, memastikan setiap permintaan masyarakat ditangani dengan cepat, tepat, dan juga ramah, ya kan. Misalnya membalas email atau permintaan informasi tanpa menunda, ya kan. Terus juga serta mencari solusi jika ada masalah. Ya, mungkin menurut saya berorientasi pelayanan itu seperti itu. Baik, yang kedua, bagaimana menerapkan nilai akuntabel di lingkungan kerja? Nilai akuntabel di lingkungan kerja, ya kan. Berarti semua pekerjaan harus jelas, ya, jelas. Pertanggungjawabannya jelas, misalnya setiap laporan ataupun dokumentasi, ya kan, ataupun dokumennya yang dibuat harus bisa dilacak, dan juga kalau bisa harus terverifikasi, ya kan? Dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, seperti itu. Baik, yang ketiga, bagaimana mengembangkan nilai kompetensi di lingkungan kerja kita? Nah, perihal nilai kompetensi, ya, perihal nilai kompetensi ini ASN harus terus mengembangkan kemampuan diri, mulai dari pelatihan, membaca literatur, ya, membaca literatur baru ataupun mengikuti program-program peningkatan kapasitas, ya kan, agar bisa menjalankan tugas secara profesional. Dimana kompeten ini pun juga bertujuan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat agar cepat, tepat, dan juga aman, agar saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tersebut berjalan dengan lancar. Ya, baik, selanjutnya bagaimana nilai harmonis diterapkan di lingkungan kerja? Oke. Perihal nilai harmonis, ya, harmonis ini diterapkan dengan, kalau menurut saya diterapkan dengan secara komunikasi yang baik, ya kan, saling menghargai dan membangun kerjasama yang positif antar rekan kerja, ya kan? Agar saat pemberian pelayanan kepada masyarakat, ya kan, kita dapat secara maksimal, ya kan? Agar secara maksimal dalam menyampaikan komunikasi itu pun, dan juga tugas-tugas saat melakukan pencarian dan pertolongan, setiap anggota juga mampu mengerti apa tugas-tugasnya dan juga mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya tersebut. Baik, selanjutnya nilai loyal. Apakah hanya soal setia pada atasan saja, Pak? Perihal nilai loyal. Loyal itu berarti menjaga integritas, ya, menjaga integritas, menjalankan tugas dengan dedikasi dan mengutamakan kepentingan negara serta masyarakat di atas kepentingan pribadi. Di mana loyal ini memang kita adalah ASN, pelayan publik, ya, pelayan publik, di mana pelayanan publik itu agar tercapainya pelayanan publik secara maksimal, jadi kita juga terus, ya kan, terus meloyalkan diri kita, ya, meloyalkan diri kita guna untuk tercapainya pelayanan secara maksimal. Baik, selanjutnya bagaimana ASN bisa adaptif? Perihal adaptif, ASN yang adaptif mampu menerima, ya kan, mampu menerima perubahan, belajar, dan juga pengalaman baru, dan siap menyesuaikan diri dengan kebijakan ataupun teknologi baru, ya kan, agar pelayanan tetap optimal. Karena dalam setiap bidang operasi pencarian dan pertolongan
case-case yang terjadi saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan itu berbeda-beda. Jadi kita pun juga selalu adaptif, ya kan. Seperti perubahan cuaca kita harus seperti apa, ya kan. Perubahan kontur kita harus seperti apa. Dalam pencarian pertolongan di sungai, ya kan. Tiap-tiap karakteristik sungai itu pun berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan seperti itu. Baik, yang poin terakhir atau nilai kolaboratif. Bagaimana penerapan di lingkungan kerja? Perihal penerapan nilai kolaboratif ya di lingkungan kerja kami, terkhususnya di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, bekerja sama, ya kan, bekerja sama lintas sektoral, ya kan, di mana bekerja sama lintas sektoral tersebut ada instansi-instansi yang juga terkait dan juga masyarakat, ya kan, terus juga stakeholder yang juga membantu dalam kegiatan pencarian dan pertolongan. Bahkan ada juga organisasi-organisasi, ya kan, yang didirikan oleh masyarakat ataupun secara umum, ya kan, yang memang bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Di mana itu pun kita akan lakukan kolaboratif agar tercapainya kegiatan pencarian dan pertolongan secara efektif. Baik, itu saja pemaparan dari Bapak Rizky. Baik, jawaban yang sangat menarik. Terima kasih Bapak waktunya. Semoga ilmunya sangat bermanfaat bagi audiens yang melihatnya. Mungkin itu saja dari saya. We are family. Vietnam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.